Halo anak-anak, kita berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pembagian pecahan. Perhatikan ilustrasi berikut. Suatu larutan mengisi bagian 3/5 gelas kimia. Jika larutan tersebut dibagi ke dalam beberapa gelas kimia yang identik, sehingga tiap gelas berisi 1/5 bagian, berapa banyak gelas kimia yang dibutuhkan? Sebelumnya, ingatlah hal berikut. Pembagian itu merupakan pengurangan yang berulang. Tadi disebutkan bahwa gelas kimianya berisi 3/5 bagian dan akan dibagikan ke beberapa gelas dengan volume 1/5 bagian. Maka kita bisa tuliskan 3/5 dibagi 1/5 karena volume awal gelasnya adalah 3/5 dan akan dibagikan ke dalam gelas-gelas yang lain dengan volume 1/5 bagian gelas. Nah, ilustrasi tadi kita bisa gambarkan sebagai berikut. Nah, ini kita gambarkan sebagai persegi. Mohon maaf, kita gambarkan sebagai segi 4 yang dibagi menjadi 5 bagian, 1, 2, 3, 4, 5 dan berisi 3 bagian cairan. Jadi kita arsir 3 bagian segi 4-nya. Kemudian akan dibagikan ke beberapa gelas dengan volume 1/5, maka kita kurangkan 1/5 bagian sehingga 1/5 bagiannya hilang, tersisa 2/5 bagian, kemudian kita kurangkan lagi 1/5 bagian, maka bersisa 1/5 bagian, jadi tinggal satu kotak yang diarsir. Kemudian kita kurangkan lagi 1/5 bagian sehingga yang di dalam gelas utama, di gelas awal tadi sudah habis cairan kimianya, tersisa 0. Nah, dari sini terjadi pengurangan 1/5 sebanyak 3 kali. Maka 3/5 dibagi 1/5 sama dengan 3, seperti itu. Jadi, Bapak ulangi ya, di sini kita lihat ada pengurangan sebanyak 3 kali sebesar 1/5. Sehingga 3/5 dibagi 1/5 adalah 3, seperti itu. Oke, sekarang amatilah beberapa penjelasan berikut. Yang pertama, 2/3 dikali 3/2 sama dengan 1. Kok bisa? Nah, kenapa bisa? Karena ingat, 2/3 dikali 3/2 itu berarti 2/3 ya, dikali 3/2 artinya 6/6. 6/6 hasilnya adalah 1. Kemudian ingat, perkalian dan pembagian itu kan saling berkebalikan ya. Jadi kalau kita punya 2/3 dikali 3/2 sama dengan 1, maka 1 dibagi 2/3 itu sama dengan 3/2, seperti itu. Nah, jadi kita bisa tuliskan juga dalam bentuk 1/2/3 sama dengan 3/2. Dalam bentuk pecahan kita tulisnya. Nah, kesimpulan yang pertama yang kita dapat, jadi kalau misalkan kita memiliki 1 dibagi 2/3 atau 1 dibagi A per B, itu hasilnya sama dengan B per A. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua. Di sini ada 3 dikali 1/2 sama dengan 3/2. Nah, seperti perkalian yang sudah Bapak jelaskan, 3 dikali 1/2 itu sama dengan 3/2. Kita bisa menuliskannya dalam bentuk pembagian, yaitu 3 bagi 2. Dengan demikian, kita bisa tuliskan juga 3 bagi 2 itu sama dengan 3 dikali 1/2. Jadi 3 bagi 2 sama dengan 3 dikali 1/2. Nah, kesimpulan kedua yang kita dapat, jika ada A dibagi B, maka hasilnya akan sama dengan A dikali 1/B, seperti itu. Kemudian yang ketiga, di sini misalkan tadi ada bilangan A itu terdiri dari M per N dan B itu adalah P per Q. Sesuai kesimpulan yang kedua tadi, maka A dibagi B, A-nya kita ganti jadi M per N. M per N dibagi P per Q sama dengan M per N dikali Q per P. Ingat, M per N dibagi P per Q sama dengan M per N dikali Q per P. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ingat tadi berdasarkan kesimpulan yang kedua, jadi kalau kita misalkan
A dibagi B itu sama dengan A dikali 1 per B. Berarti kalau A dibagi B, hasilnya nanti jadi A dikali 1 per B. 1 per B. Nah, di sini Bapak jelaskan, Bapak tuliskan, Bapak jabarkan. Kalau kita punya A dibagi B, itu hasilnya adalah sama dengan A dikali 1 per B. A-nya sudah kita ganti menjadi M per N dikali 1 per B-nya apa tadi? P per Q. Nah, ingat, 1 per P per Q, kita kembalikan ke sini lagi, kembali jadi B per A, maka menjadi M per N dikali Q per P. Seperti itu. Nah, kesimpulan yang ketiga, jadi kalau kita punya M per N dibagi P per Q, Bapak sambil hapus. Jadi, Bapak ulangi, kalau kita punya M per N dibagi P per Q, itu hasilnya akan sama dengan M per N dikali Q per P. Diingat ya, kalau kita punya M per N dibagi P per Q sama dengan M per N dikali Q per P. Nih, kesimpulan akhir yang kita dapat. Jadi, hasil pembagian dengan suatu pecahan sama dengan hasil perkalian dengan kebalikan pecahan tersebut. Kebalikan pecahan itu maksudnya apa? Misalkan kita punya P per Q, maka kebalikannya adalah Q per P. Ini hasil pembagian sama dengan hasil perkalian dengan kebalikan pecahan tersebut. Oke, kita lanjut ke contoh pertama. Di sini ada 4 per 5 dibagi 2 per 5. Kita kerjakan bersama-sama. 4 per 5 dibagi 2 per 5. Maka kita bisa mengerjakannya. Tanda baginya kita ubah menjadi kali, kemudian pecahannya kita balik. Kita kerjakan 4 dikali 5, 20. 5 dikali 2, 10. Maka 20 dibagi 10 adalah 2. Kemudian yang kedua ada 5 dibagi 5 per 7. Nah, ini caranya sama. 5 dikali 7 per 5. Dibalik pecahannya ya, jangan lupa. Kemudian kita kalikan bilangan bulat dengan pembilangnya. 5 dikali 7 berarti 35 dibagi 5 atau 35 per 5. Hasilnya adalah 7. Yang ketiga ada 8 per 5 dibagi 3. Nah, bagaimana cara mengubah bilangan bulat ini tadi menjadi kebalikannya? Mudah, sangat mudah sekali. Kita tulis dulu 8 per 5 dibagi. Nah, 3 itu kan bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan ya. Ini 3 per 1. Karena 3 dibagi 1 hasilnya adalah 3. Oke, selanjutnya kita balik pecahannya. 8 per 5, tanda baginya menjadi kali. 1 per 3. Nih, dibagi 1 per 3. Maka dihasilkan 8 per 15. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh yang selanjutnya. Di sini bentuk pecahannya sudah mulai beragam ya. Yang pertama ada 1 7 per 10 dibagi 2 3 per 5. Nah, bagaimanakah cara mengerjakannya? Baik, cara mengerjakannya adalah kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Nah, jangan lupa caranya ya. Berarti ini 10 dikali 1, kemudian ditambah dengan 7. 10 dikali 1 ditambah 7. 10 tambah 7 berarti 17 per 10. Kemudian dibagi 2 dikali 5 ditambah dengan 3. Berarti 2 dikali 5 adalah 10 ditambah 3 adalah 13 per 5. Nah, cara mengerjakannya sama. Ini berarti menjadi 17 per 10 dikali 5 per 13. Nah, ini kita bisa bagi duluan nih. 5 dan 10 sama-sama kita bagi 5. Ini sisanya 2, ini sisanya 1. Berarti 17 dikali 1 tetap 17. Kemudian 2 dikali 13 adalah 26. Oke, itu seperti itu. Sekarang yang kedua ada 0,25
dikali 1, 2 per 5. Nah, ini kita ada soal perkalian juga ya, sebagai bahan tambahan dari video perkalian yang kemarin. 0,25 dikali 1, 2 per 5 berarti menjadi 25 per 100. Kita kalikan dengan, ini sama seperti tadi, 5 dikali 1 dulu sama dengan 5 ditambah 2 berarti 7 per 5. Nah, cara mengerjakannya kita bisa bagi dulu nih. 25 kita bagi dengan 5. 25 dibagi 5, 5. Berarti di sini sisanya 1 karena 5 dibagi 5. Tersisa 5 dikali 7, 35 per 100, atau bisa kita tuliskan sebagai 0,35 seperti itu. Oke, selanjutnya kita punya 2 1 per 5. 2 1 per 5 akan dibagikan dengan 3,3. Nah, cara mengerjakannya sama. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ini berarti 5 dikali 2 ditambah 1. 5 dikali 2, 10 ditambah 1, 11. Berarti 11 per 5 dibagi 3,3 itu berarti 33 per 10. Karena di belakang koma hanya ada satu angka, jadi pernya per 10. Nah, kita lanjutkan sama. Berarti kita ubah dulu tanda baginya jadi tanda perkalian, kemudian pecahannya kita balik. Nah, kebalikannya. Dari sini kita bisa bagi juga nih. 10 kita bagi dulu dengan 5. Ini dapatnya 2, ini dapatnya 1. Kemudian, nah ini juga nih bisa 11. Nah, dengan 33 kita bisa sederhanakan. Sama-sama dibagi 11 berarti ini hasilnya 1. Di sini hasilnya 3. Nah, 1 dikali 2 hasilnya adalah 2 per 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Jadi hasilnya adalah 2 per 3. Baik, yang terakhir di sini ada 36% dikali 1 3 per 9 dikali 5 per 6. Nah, kalau untuk perkalian lebih enak kita kerjakan dalam bentuk pecahan biasa agar kita bisa langsung menyederhanakan seperti ini tadi. Berarti jadi 36 per 100 dikali 1 3 per 9 itu berarti 9 dikali 1, 9 ditambah 3, 12 ya. Jadi 12 per 9 dikali 5 per 6. Nah, kita bisa tuliskan menjadi dalam satu kesatuan. 36 dikali 12 dikali 5 per 100 dikali 9 dikali 6. Nah, kita bisa bagi duluan nih. 36 bisa kita bagi 6 dulu. 36 dibagi 6 hasilnya 6. Di sini 1. Kemudian nih, sama-sama kita bagi 5. 100 dibagi 5, 5 dibagi 5, 1. 100 dibagi 5 adalah 20. Mana lagi yang bisa kita sederhanakan? Nih, ada 12 dan 9. Kita sama-sama bisa bagi dengan 3. 12 dibagi 3 itu 4. 9 dibagi 3 itu 3. Nah, kita tinggal kalikan sisa-sisa pembagiannya tadi. 6 dikali 4, 24 dikali 1 berarti tetap 24. Per 20 dikali 3, 60 dikali 1 tetap 60. Jadi 24 per 60. Nah, seperti itu caranya. Semoga kalian paham ya. Nah, atau bisa juga kita sederhanakan. Kita sama-sama bagikan pembilang dan penyebutnya dengan 6. 24 dibagi dengan 6 hasilnya adalah 4. 60 dibagi 6 hasilnya adalah 10. Diperoleh 4 per 10. 4 per 10 diubah jadi desimal adalah 0,4. Jadi jawabannya bisa berupa 24 per 60, disederhanakan bisa menjadi 4 per 10, diubah menjadi bentuk desimal yaitu 0,4.
4, seperti itu. Oke, jadi kita bisa simpulkan, tolong diingat kesimpulannya. Hasil pembagian dua pecahan bisa diperoleh dengan mengalihkan pecahan pertama dengan kebalikan dari pecahan kedua. Seperti itu, ingat. Untuk mencari hasil pembagian dua pecahan, caranya adalah mengalihkan pecahan pertama dengan kebalikan dari pecahan kedua. Oke, terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga materi yang disampaikan tadi bisa dipahami, bisa dimengerti, dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya ya.